supaya jangan sampai budaya menjadi agama dan agama menjadi budaya. Jadi agama biar tumbuh dan sebagai agama dan budaya biar tumbuh sebagai budaya. Jadi budaya tetap budaya, agama tetap agama. Jangan agama menjadi budaya atau budaya menjadi agama. Nanti kacau. Harus ada garis demarkasi. Kenapa? Karena orang yang menjadikan agama sebagai budayanya itu nanti bermasalah. Karena apa? Dia beragama sebatas budaya. Ya, pakai jilbab kenapa? Budaya. Dia tidak paham pakai jilbab itu karena memang perintah Gusti Allah ingkang Maha Agung itu menyuruh kita untuk menutup aurat. Beda dengan orang yang sekedar fashion. Ya meskipun sama-sama ditutup, tapi starting point-nya kan beda. Makanya itu aku lebih senang mengatakan, biarlah agama itu menjadi agama dan budaya menjadi budaya. Jangan agama menjadi budaya, jangan budaya juga menjadi agama. Lelang dakwah. Lukisan Gua Hiro. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Sahabatku Hagia Sophia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Malam Center Hagia Sophia. Kali ini kami kedatangan tamu kehormatan, yakni Gus Beti. Mungkin bisa langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus Beti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah kehujanan sepanjang jalan. Makanya berantakan nih rambut, masih basah semua. Deres banget sampai lihat jalan itu nggak nampak ya, saking deresnya, jadi menghalangi pandangan. Basah kuyup atau gimana Gus? Ya hampir bisa dikatakan kuyup lah. Mandi gratis. Oh ya, perlu kita tahu bahwasanya pada dialog kali ini kita bekerja sama dengan channel YouTube beliau, yakni Subandi Teh Sukoco. Mungkin bisa nanti di subscribe dan di like video beliau mengenai hal ini. Mungkin langsung aja pada tema dialog kita kali ini, yakni akan membahas mengenai Ghazwul Fikr atau perang pemikiran, gunanya untuk menanggapi pernyataan dari salah satu tokoh ormas. Beliau bergelar sebagai Profesor Dr. Kiai Haji yang menyampaikan bahwasanya manusia atau suatu bangsa akan lebih dihargai jika akhlaknya mulia, budayanya bagus, dan bukan dari agamanya. Dari pernyataan beliau itu nantinya bisa berdampak pada perang pemikiran yang menimbulkan dilema antara akidah dan akhlak. Dari pernyataan beliau itu nantinya akan menimbulkan berbagai polemik terkait dilema antara akidah dan akhlak yang akan menyerang para aktivis muda ataupun aktivis baru yang baru mendalami agama Islam dan para pegiat Islam lainnya. Sehingga hal itu sangat miris sekali jika harus disampaikan oleh tokoh ormas Islam tentunya. Dan menanggapi hal itu dari sudut pandang Gus Beti selaku budayawan dan pegiat Islam, bagaimana Gus? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Oke,
Sejauh ini memang kita bisa menyaksikan pernyataan beliau lewat video-video yang tersebar melalui medsos ya. Bisa lewat WA sepertinya, dan itu sudah menyebar. Sebuah pernyataan yang aku akan kutip dulu pernyataan beliau sesuai apa yang kita terima ya. Ini seperti ini. Seperti yang sudah Mbak Rin sampaikan tadi ya. Manusia atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya. Mohon maaf, bukan agamanya. Sekali lagi, bukan agamanya. Martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya. Cuplikan pernyataan ini kalau kita tangkap itu bisa menjadi sebuah masalah ya, bisa menjadi sebuah masalah besar. Karena apa? Di sini beliaunya memposisikan agama dan budaya itu bukan bersanding tetapi bertanding. Suatu hal yang berbeda. Suatu hal yang berbeda. Padahal antara agama dan budaya itu bisa bersanding, tidak harus bertanding. Tapi sebelum ke sana, sorry, kademen sih, roto anget ngombe sih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana ya, sebelum aku membahas tentang Ghazwul Fikr, perang pemikiran ini ya, aku akan jelaskan dulu ya. Sementara kita abaikan dulu gelar-gelar, katakanlah gelar-gelar sosial sebagai ketua umum ormas Islam terbesar, sebagai profesor, sebagai doktor atau apapun namanya, itu kita tanggalkan dulu. Bukan berarti kita tidak menghormati beliau ya. Kita tetap saja menghormati beliau ya. Tetapi dalam sebuah perspektif akademis, semua itu harus ditanggalkan sehingga kita ada dalam perang pemikiran itu dalam suasana format yang egaliter. Karena kalau itu tidak ditanggalkan nanti kajiannya nggak asik, jadi ewuh pekewuh atau menjadi sesuatu yang ada yang mengganjal ya. Oke, dengan tetap memberikan hormat, tetapi dalam hal kajian akademis ini itu harus kita tanggalkan sehingga kita dalam posisi egaliter. Oke, aku uraikan dulu satu persatu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sama Mbak atau di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, monggo saja. Ya, ada tesa, ada antitesa, ada sintesa. Itu biasa dalam dunia akademik. Sehingga pernyataan beliau itu kita anggap tesa dan aku coba memberikan sebuah antitesanya ya. Begini, kita harus jelas tahu dulu apa itu agama. Jangan sampai kita berbicara agama, tetapi kita tidak tahu apa itu agama. Jangan sampai kita berbicara budaya, tapi kita tidak tahu apa itu budaya. Jadi aku akan uraikan dulu ya. Tinjauan bahasanya ya, bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit dari kata A yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau, di mana sesuatu itu merujuk sebagai ajaran, gitu ya. Dan kalau kami ngaji, guru-guru di kajian kami itu tidak mau bilang agama, maunya bilang din. Itu nantilah kita selesaikan nanti ya. Kita masuk ke perspektif umum dulu, agama dulu ya. Oke, terminologi agama. Itu kan tadi dari tinjauan bahasanya ya. Terminologi agama adalah sistem dari sebuah ajaran. Jadi agama itu ajaran yang mengatur tata keimanan berupa kaidah ya. Kaidah itu berhubungan tentang relasi pergaulan manusia dengan Tuhan sebagai pribadi yang maha tinggi, yang kemarin sudah kita bahas tentang siapa nama pribadi yang maha tinggi itu ya. Jadi ini relasinya vertikal, atas bawah, vertikal atau hablum minallah ya.
Berikutnya, ajaran yang berhubungan tentang relasi pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, ya, bahwa relasi itu horizontal atau hablum minanas, begitu. Oke. Itu agama. Sekarang kelompok agama dulu. Kelompok agama yaitu ada agama wahyu, ya. Agama yang bersumber dari satu pribadi yang maha tinggi, yaitu kita sebut dengan samawi. Contohnya ya Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke. Terus ada lagi agama pencaharian. Nah, ini aku pakai bahasa Melayu. Pencaharian, bukan pencarian, ada hanya. Ya. Artinya sama saja, seperti Tuhan dan Tuan itu sama saja itu artinya. Walaupun satu pakai H, satunya tidak, ya. Oke. Agama pencaharian itu agama yang bersumber dari pencarian pemikiran, ya. Pemikiran manusia. Jadi ini disebut agama ardi. Kalau tadi samawi, ardi. Contohnya Sabiin. Itu kalau kita baca di Al-Quran itu ada Sabiin, ya. Ada Sinto, ada Konghucu, ya. Tetapi Sabiin ini kita beri sebuah catatan tersendiri. Sabiin ini adalah kelompok, sebuah pemahaman yang mereka belum ketemu Kanjeng Nabi, tapi secara logika pemikiran mereka sudah bertauhid. Artinya dalam benak kesadaran mereka tidak mungkin pribadi yang maha tinggi itu berbilang. Jadi dia tunggal gitu, ya. Itu disebut Sabiin, dan itu sama dengan kejawen. Kejawen juga begitu. Kejawen itu begitu. Mereka percaya kalau mereka mengatakan sing ngecat Lombok iki yang menciptakan langit dan bumi itu ya satu gitu. Cuman ketika mereka ditanya siapa nama yang maha tinggi itu, mereka tidak bisa memberikan jawaban, ya. Begitu kalau kita tanya kepada Pujonggo. Pujonggo itu pujangga. Jadi pakar-pakar kejawen itu biasa disebut dengan pujangga, atau kemudian berubah menjadi berjonggo, ya, itu. Kalau Arasi memang mengatakan begini. Arasi itu seorang kata-kata filosof, ya, bahwa untuk mengetahui bahwa Allah itu ada dan satu itu memang cukup akal saja cukup gitu. Dan aku setuju, memang nggak mungkin akal itu mengatakan bahwa zat yang maha tinggi itu akan berbilang, itu nggak mungkin. Kalau di Al-Quran dikatakan kalau itu berbilang maka di antara mereka akan membawa ciptaannya dan antara mereka akan bertarung untuk saling mengalahkan. Kalau kita pakai sastra Cina bahwa dalam satu gunung tidak boleh ada dua harimau. Itu gunung. Nah, ini kita berbicara alam semesta. Tidak mungkin ada lebih dari satu kekuatan yang maha tinggi itu. Oke. Kemudian agama hybrid. Hybrid itu seperti jagung hibrida. Itu kalau kita tahu genetika di dalam dunia pertanian itu perpaduan atau campuran, ya. Agama yang merupakan perpaduan antara samawi dan ardi. Jadi awalnya dia samawi, ya, samawi awalnya, tapi di tengah jalan terjadi intervensi manusia menjadi dia hybrid tadi, campuran tadi. Jadi tidak murni ardi, dia hybrid. Kalau pakar biasanya membedakan menjadi dua, samawi dan ardi. Kalau aku tidak, menjadi tiga: samawi, ardi, dan hybrid. Hybrid itu perpaduan antara samawi dan ardi. Contohnya apa? Kristen. Iya, Kristen. Maka Al-Quran itu tidak pernah mengatakan Kristen, kan? Dia cenderung mengatakan Nasrani gitu. Oke. Itu tadi agama itu seperti itu, ya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan dulu budaya, ya, supaya nanti ngerti agama itu apa, budaya itu apa, sehingga diskusinya enak. Tinjauan bahasa, ya, budaya atau kebudayaan itu juga berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, ya, budi atau akal, ya, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu culture atau bahasa Latinnya kultural gitu, ya. Makanya nanti akan bersinggungan lagi dengan kalau bahasa-bahasa budaya itu antropologi, maka ada fakultas antropologi budaya gitu, kan. Oke. Apa budaya itu, ya? Setelah kita tahu ternyata budaya itu berasal dari bahasa Sanskrit juga, kan, yaitu berhubungan dengan akal. Budaya adalah sesuatu yang apa, ya, sesuatu ide atau gagasan yang terdapat dalam
kerangka berpikir manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu sebagai sebuah kesepakatan koloni, kesepakatan bersama. Apa yang dianggap baik dalam kesepakatan itu ya dia menjadi baik begitu. Jadi budaya itu hasil olah karsa pikiran manusia gitu ya. Kebudayaan itu merupakan sebuah kesepakatan bersama, dia terikat oleh ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu. Artinya budaya di sana akan beda dengan budaya di sini gitu. Ya, dia terikat oleh ruang dan terikat oleh waktu. Karena kenapa terikat oleh waktu? Nanti sesuai dengan jalannya waktu dia akan berubah-ubah juga gitu. Itu karakter budaya. Jadi bersifatnya abstrak ya, yang terus-menerus diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita dari generasi ke generasi. Itu budaya. Jadi kita tahu, aku ulangi lagi, agama dan budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta atau disebut Sanskrit. Kalau kita tahu, aku agak keluar sebentar, santri. Apa sih santri itu? Ini kadang-kadang yang punya pondok pesantren, punya santri, tanyain santri yang nggak ngerti, gitu loh. Santri itu bukan bahasa dari perspektif Islam, bukan. Jadi santri itu juga, kamu tanyalah sama Pak Yai, sama siapa aku, atau sama santrinya sendiri, what is terminologi of santri? What is santri? Apa itu santri gitu? Belum tentu mereka tahu apa itu santri gitu, ya kan? Kita sering begitu, sering mengucapkan sesuatu idiom tanpa kita tahu idiomnya itu apa maksudnya, ya itu yang bikin rame. Makanya ketika kita akan bicara dalam konteks agama dan budaya, aku sudah menjelaskan agama itu apa, budaya itu apa. Nah, seperti santri itu bahasa Sanskrit, bukan dari perspektif bahasa Islam yang itu Arabian, bukan. Araban juga bukan. Santri itu bahasa Sanskrit. Jadi begini, julukan kepada mereka yang membaca kitab berulang-ulang dan itu dalam satu tempat tertentu yang tersistem, maka orangnya itu disebut santri gitu. Nah, sekarang dibawa ke pesantren, jadi pesantren dari kata santri kan gitu kan, yang di sana belajar kitab, membaca berulang-ulang, menghafalkan begitu. Oke, sekarang aku beri kesimpulan sementara ya, agama itu tidak terkait ruang dan waktu, di mana setiap komunitas manusia itu tidak membentuk agamanya sendiri. Aku perspektifnya samawi ya. Jadi agama tidak terikat ruang dan waktu, di mana setiap komunitas manusia tidak berhak membentuk agamanya sendiri. Ya. Karena aku berpijak pada samawi. Nanti kalau yang ardi tentunya lain lagi ya, agama pencarian tadi. Oke. Karena nanti yang akan didiskusikan, akan kita bicarakan dalam konteks pernyataan Bapak tadi itu, yang di videonya itu kan agama samawi bukan ardi ya. Oke. Sekarang aku jelaskan lagi sinkritisme. Ada sinkritisme. Sinkritisme itu ada perpaduan meeting point antara agama dan budaya. Yang aku bilang tadi, apakah agama dan budaya itu harus bertanding? Apakah agama dan budaya itu tidak bisa bersanding? Nah, itu. Nanti ada kajian yang itu namanya sinkritisme. Ya. Oke, jadi sebuah meeting point. Sementara budaya dalam Islam itu boleh tumbuh dan berkembang. Ya. Ini mohon dikasih garis bawah. Budaya dalam Islam itu boleh tumbuh dan berkembang selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi Islam itu datang bukan untuk membunuh budaya, ya. Bahkan ketika sahabat mau dakwah itu diberikan sebuah, katakanlah wejangan ya, apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan di sana biarkan aja dulu gitu. Itu jadi ada sebuah toleransi, tidak serta-merta semua budaya itu harus dihapus. Nggak bisa, karena manusia ini makhluk budaya gitu kan. Oke. Aku kira itu dulu yang bisa aku jelaskan ya, sebelum aku nanti tentunya akan membantah ya sebuah pernyataan bahwa manusia atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya ya. Itu aku akan bantah nanti ya, aku akan jelaskan. Jadi begini,
kita itu memang lagi berpolemik. Kalau nabi pertama itu kita satu kata, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Tapi apakah Kanjeng Nabi Adam manusia pertama? Nah, itu yang berpolemik sampai sekarang, ya. Karena ada juga dalil-dalil yang bisa digiring atau ditarik, atau kalau dalam bahasa fikih itu diistimbat, ya. Sebagai bahan istimbat, artinya ada kehidupan manusia sebelum Adam, begitu. Ada bisa seperti itu. Makanya terpisah apakah Kanjeng Nabi Adam itu manusia pertama atau tidak. Kalau nabi pertama kita sepakat semua. Masalahnya kalau manusia itu diawali oleh Kanjeng Nabi Adam, ya, dan setelah Kanjeng Nabi Adam itu belum ada manusia, itu menjadi bahwa kita itu beragama dulu baru berbudaya. Gitu, ya. Tetapi kalau misalkan sebelum Kanjeng Nabi Adam itu sudah ada kehidupan manusia, itu kita blank, kita tidak dapat informasi. Karena informasi yang ada dalam kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, itu starting pointnya di Kanjeng Nabi Adam. Nah, kita blank. Tapi ini seandainya, ya. Seandainya sebelum Kanjeng Nabi Adam sudah ada kehidupan manusia dan di sana terjadi proses budaya. Apakah budaya dulu, apakah sebelum pada era kehidupan manusia sebelum Kanjeng Nabi Adam sudah ada agama? Itu ya terbuka sekali, debatable sekali, ya. Nanti tinggal mana mau diambil. Oke. Sementara aku masuk ke perspektif Al-Qur'an dulu, ya. Al-Qur'an menggunakan dua diksi, ya. Din dan mila, ya. Din dan mila. Makanya kita harus hati-hati apakah din dan mila itu berbeda atau tidak. Makanya kalau gini, ya, tapi ya ada apa-apa lah, menarik juga. Di kelompok kajian kami itu tidak mau bilang din, bilang agama itu tidak mau. Kami bilangnya din, gitu ya. Kami nggak mau bilang agama, bilangnya din. Memang, tapi kan aku di sini berbicara bukan dalam kelompok kajian kami yang sifatnya itu tertutup, ya. Tertutup artinya khusus untuk kami sendiri aja dulu, ya. Nanti kok dipublish nanti orang-orang kaget semua, ya. Kalau dipublish seperti ini, aku bicara menggunakan kata agama itu tidak ada masalah lah. Nah, yang jadi masalah ketika kita kembali merujuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menggunakan dua nama, itu milata, seperti milata Ibrahim. Nah, di Quran surat Al-Baqarah 120 itu, ya, itu mengatakan kan milata juga. Tidak pakai din itu. Pakai milah itu kan. Nah, sekarang jadi masalah, apa sebetulnya milah dan din itu? Lalu mana yang lebih tepat diterjemahkan kalau kita mau menerjemahkan, ya. Kalau kami biasanya tidak menerjemahkan. Mana yang lebih tepat diterjemahkan sebagai agama? Itu menarik untuk didiskusikan, ya. Sementara aku memberikan pandangan begini. Milata itu lebih luas daripada din, ya. Contohnya begini, di surat Al-Baqarah 120 itu kan jelas, ya. Yang walantardo itu kan, itu jelas, itu pakai milata. Milata itu begini maksudnya. Kamu tetap, ya, secara yuridis, secara hukum di KTP-mu agamamu Islam. Ya. Maka dinmu itu Islam kan? Tapi ketika cara pandang dan sikap hidupmu itu belum tentu Islam. Nah, itu bisa keseharianmu itu menyimpang dari Islammu, itu justru kamu sudah mengikuti milah-milah yang lain, gitu. Ya. Ya. Jadi aku, ya kalian boleh nggak setuju, monggo silakan, nggak ada masalah, ya, namanya pendapat. Aku lebih memandang bahwa kata milah itu perspektifnya lebih luas daripada kata din, gitu. Oke. Sementara itu dulu yang aku sampaikan, Mbak. Kalau mau ada ditanyakan monggo. Sebelum nanti aku akan membantah, ya, benarkah bahwa budaya itu lebih otoritatif dibanding agama? Karena kalau pernyataan beliau itu menyatakan bahwa budaya itu lebih otoritatif daripada agama, dan itu kan menjadi sesuatu yang bahaya. Iya, kalau sampai begitu.
Iya kan? Iya. Nah, sebelum nanti aku akan membantah itu atau aku tidak sepakat dengan itu, akan memberikan antitesanya. Monggo kalau mau ditanyakan yang ini dulu, sama aku istirahat minum dulu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau misalnya menanggapi dari pernyataan tokoh tersebut ya Gus, itu Oke. kayak seolah-olah agama itu di nomor sekiankan. Betul. Lah kalau misalnya agama di nomor sekiankan itu tujuannya Tuhan menciptakan agama itu apa Gus? Maka itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau budaya aja sudah cukup, untuk apa Tuhan yang maha tinggi, yang pribadi, yang maha agung itu menurunkan agama untuk kita? Iya. Kan enggak perlu. Tapi aku bilang di salah satu videoku aku bilang begini. Kita kalau mendiskusikan hal ini harus tanya dulu sama orangnya, dia punya agama nggak? Kalau dia punya agama berarti dia percaya adanya pribadi yang maha tinggi, Tuhan. Karena kalau dia tidak punya agama, percuma. Jelas punya agama kan? Jelas punya agama kan ya. Makanya harus ditanyakan, kalau begitu untuk apa yang maha, berarti kan dia percaya Tuhan kan? Iya. Sekarang untuk apa Tuhan menurunkan agama? Kalau budaya aja itu sudah dianggap bisa ya menjadikan peradaban ini menjadi sesuatu yang tertata, yang kalau orang Jawa bilang itu gemah ripalo jenawi karto tentrem totora harjo gitu ya. Kalau dalam perspektif budaya Jawa, berarti kan tidak butuh agama. Iya. Tapi faktanya Gusti Allah ingkang Moho Agung itu yang kita percaya sebagai zat yang maha tinggi ya. Jangan terus dipahami zat cair, zat padat ya. Kacau kan. Jadi nggak mungkin. Jadi begini loh, nggak mungkin otoritas agama itu bisa dikalahkan dengan otoritas budaya, nggak mungkin. Kalau budaya saja sudah cukup, ya Allah tidak turunkan agama. Allah tidak kasih kita guru. Nabi itu guru untuk kita. Allah tidak kasih kita handbook berupa kitab suci, itu handbook, buku panduan bagaimana kita harus hidup. Jadi begitu, nggak mungkin lah gitu. Makanya agama itu otoritasnya itu lebih tinggi dari budaya. Karena apa? Karena agama itu bisa merubah budaya menjadi lebih baik. Tetapi budaya itu tidak akan bisa merubah agama. Karena siapa? Budaya ini kan produk manusia. Sedangkan agama produk Allah. Apakah mungkin produk yang insani ya akan mengkritisi produk yang ilahi? Itu kan ya sesuatu yang secara logika berpikir linear itu enggak mungkin gitu loh. Sekarang kok misalkan katakanlah orang-orang yang sekuler mengatakan yang penting kita tidak punya agama, enggak masalah, yang penting kita berbuat baik. Aku kan tinggal tanya, baik menurut siapa? Bener kan? Iya, benar. Karena agama itu dia bersifat universal, sedangkan budaya itu bersifat partikular, ya. Yang baik di Jepang sana belum tentu baik di Indonesia. Iya, benar. Yang baik di Amerika belum tentu baik di Indonesia. Yang baik di Italia belum tentu baik di Indonesia. Jadi dia partikular gitu loh. Partikular, nggak agama. Kalau agama itu universal. Contohnya begini. Selama dia agamanya Islam, ya, lihat ekonominya. Kalau ekonominya dia bagus, ini yang indahnya Islam. Kalau ekonominya dia bagus, dia wajib bayar zakat, infak, sodako, iya kan? Iya. Tapi kalau ekonominya dia sedang katakanlah tidak bagus atau ambruk, dia punya hak untuk menerima zakat, infak, dan sodako. Jadi itulah keindahan Islam, itu sebetulnya bisa disebut sebagai kata lain keseimbangan seperti itu. Dan itu tidak partikular. Nggak hanya berlaku untuk orang Islam di Eropa, terus di Indonesia nggak berlaku, di Australia berlaku, di sini nggak berlaku. Enggak. Orang Islam di kolong langit manapun, sistem zakat sebagai sistem keindahan ekonomi Islam itu berlaku. Begitu. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa aku lanjutkan saja? Lanjutkan Gus. Oke, aku lanjutkan. Nah, aku lanjutkan.
begini ya, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja, santai-santai saja ya. Karena si pembicara itu di akhir pembicaraannya beliaunya mengambil salah satu bangsa sebagai sebuah katakanlah idol ya, untuk menjelaskan bagaimana bahwa orang atau bangsa itu dilihat baik itu dari budayanya bukan agamanya. Beliaunya itu mensitir gitu ya, bangsa Arab. Iya. Aku jelaskan dulu posisiku di sini. Aku ini kan selalu berbicara dalam perspektif akademis ya. Iya. Artinya Aku tidak dalam kerangka membela Arab, juga tidak dalam rangka menyerang Arab, enggak. Aku harus berkata sebagaimana mestinya Arab harus dikatakan, ya begitu. Jadi nggak ada apa untungnya aku nggak ada hubungan sama Arab, nggak ada. Itu bangsa mereka, kita bangsa Indonesia terserah aja kan. Ya. Tetapi ini harus dipahami. Jadi ketika aku berbicara tentang bangsa Arab yang menurut kalian ya, menurut kalian artinya itu belum tentu begitu ya. Seperti ada kesan menjatuhkan, itu tidak. Misalkan aku cerita tentang bangsa budayanya Arab jahiliyah. Tentu kan aku mengatakan bahwa itu bangsa yang paling jahil itu apa? Bodoh kan? Nah, itu bukan berarti aku menistakan. Karena memang harus objektifnya begitu. Begitu juga nanti kalau aku dalam perspektif ini menyampaikan tentang gagasanku atau pendapatku tentang sebuah bangsa yang disebut tadi itu Arab ya. Terus aku mengcompare kepada bangsa-bangsa lain, itu bukan berarti aku membela Arab gitu ya. Oke. Kita mulai, karena di situ kan yang diambil contoh kan bangsa Arab itu yang kalau nggak salah suka perang berapa tahun perang saudara hancur membunuh gitu ya. Terus disimpulkan, nah ini dalam metodologi statistik ini yang berbahaya. Menarik sebuah kesimpulan yang menyimpang dari data itu berbahaya itu. Ya. Dalam hal sosial berbahaya. Ya, dalam hal produk, misalkan aku manajer produksi dalam suatu perusahaan ya. Perusahaan itu misalkan bikin mobil ya. Mobil itu kan nggak hanya satu kan, ya bisa ribuan, bisa jutaan unit mobil kan. Itu kan harus ada sampling. Iya. Itu namanya kalau kita di perusahaan itu statistik quality control. Kalau kita mengambil kesimpulan dari sampling dan kesimpulannya itu menyimpang atas data samplingnya, itu bisa amburadul itu nanti. Laporan statistik quality controlnya ya? Iya. Paham ya? Oke, sekarang aku akan memberikan sebuah tanggapan gini dulu. Perang Dunia Pertama ya, Perang Dunia Kedua itu terjadi atas dasar prakarsa budaya seperti apa dan apa agama mereka. Jadi kita mengcompare dulu ya. Mengcompare antara Arab, peristiwa yang perang terus itu ya, dengan peristiwa Perang Dunia 1 dan 2. Jadi harus fair menundukkan, harus egaliter ya. Sekarang kalau memang budaya mereka bagus ya, kenapa terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan mereka itu agamanya apa? Nggak usah dijawab ya. Biar pure yang menjawab. Tokoh-tokoh yang menjadikan dunia ini hancur lebur ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia itu terjadi atas budaya yang seperti apa sih? Iya kan? Ya. Terus pertanyaanku, agama mereka apa? Ini kan harus fair melihatnya ya, harus fair. Nggak usah dijawab, biar itu menjadi pertanyaan bersama. Ya. Kalau aku bilang itu prakarsa budaya bejat. Karena Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu sama-sama sebuah peperangan yang sudah meluluh lantakan harkat kemanusiaan kita. Maka itu budaya bejat seperti itu. Ya. Oke, itu satunya. Ya. Terus masalah agamanya apa?
agama mereka itu, ya. Kita tidak perlu mengatakan agamanya apa. Karena apa? Jangan menisbahkan kebenaran sebuah agama atau kesalahan sebuah agama itu dengan pengikutnya. Nah, jangan, karena aku di sini berparadigma akademis kan, aku harus berkata fair, gitu loh. Kenapa? Bisa saja seseorang itu mengaku beragama A, tapi apakah dalam kehidupannya dia berperilaku seperti agamanya? Paham ya di sini? Iya, iya, Pak. Cuman kan kesialan itu sering kita alami sebagai orang Islam. Itu loh. Ini karena memang publik tidak sedang adil terhadap Islam. Publik sedang tidak adil terhadap Islam. Kalau ada yang melakukan sebuah kesalahan dan itu agamanya Islam, itu biasanya ditarik. Dan aku tidak suka itu. Dan aku tidak akan membalas itu kepada saudara-saudaraku yang beragama lain. Jadi aku harus fair juga kan. Jadi apapun ya agamanya orang yang memprakarsai melakukan perang dunia pertama dan kedua, itu tidak bisa terus kita serta-merta menyalahkan agamanya. Masalahnya adalah apakah mereka sudah menjalankan agamanya itu. Kalau sudah, maka bisa dipastikan tidak melakukan kebejatan seperti itu. Paham di sini? Iya. Oke. Ya. Sekarang yang dibilang begini, disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, adil, makmur, sejahtera, itu martabatnya akan naik. Itu agamanya apapun lah. Karena aku jawab. Disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, adil, makmur, sejahtera, itu diajarkan agama enggak? Iya. Diajarkan. Gitu loh. Terus bagaimana itu akan dikooptasi seolah-olah budaya aja yang mengajarkan demikian, sedangkan agama tidak mengajarkan. Kan jadi kacau kerangka berpikirnya. Iya kan? Iya. Jadi memang harus ada garis demarkasi, tahu garis demarkasi ya? Itu garis pemisah antara agama dan budaya. Supaya jangan sampai budaya menjadi agama dan agama menjadi budaya. Jadi agama biar tumbuh dan sebagai agama dan budaya biar tumbuh sebagai budaya. Jadi budaya tetap budaya, agama tetap agama. Iya. Jangan agama menjadi budaya atau budaya menjadi agama. Ini nanti kacau. Harus ada garis demarkasi. Karena apa? Karena orang yang menjadikan agama sebagai budayanya itu juga nanti bermasalah. Karena apa? Dia beragama sebatas budaya. Ya, pakai jilbab karena apa? Budaya. Dia tidak paham pakai jilbab itu karena memang perintah Gusti Allah ingkang Mohong Agung itu menyuruh kita untuk menutup aurat. Beda dengan orang yang sekedar passion. Ya meskipun sama-sama ditutup, tapi starting point-nya kan beda. Makanya itu aku lebih senang mengatakan, biarlah agama itu menjadi agama dan budaya menjadi budaya. Jangan agama menjadi budaya, jangan budaya juga menjadi agama. Tuh, seperti ini tadi. Disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, adil makmur, sejahtera. Itu kira-kira diajarkan enggak sih sama agama? Diajarkan. Diajarkan kan? Jangan seolah-olah bahwa hanya budaya saja yang mengajarkan seperti itu. Bisa rancu nanti, ya. Oke. Sekarang ini tentang ini kenapa perspektifnya larinya ke Islam, karena beliaunya mensitir ini. Contoh di Arab, agamanya benar. Benarlah akidah. Rukun iman 6. Syariatnya sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, haji, umroh, ke Mekah, baca Quran. Tapi tetap perang saudara. Terus sudah 40 tahun, yang mati sudah jutaan. Akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut marut. Tidak bermartabat bangsa itu walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Nah, sekarang kita harus hati-hati di sini, ya. Kita harus hati-hati menelan informasi seperti ini. Karena kalau sudah menyebutkan syariat-syariat seperti itu kan tidak bisa tidak yang dimaksud Islam. Iya. Ya kan? Nah, kepentinganku di sini bukan
membela Arab, aku nggak ada urusan sama Arab. Tapi kepentinganku adalah untuk membenarkan cara pandang yang keliru tentang agama yang itu notabene disitir merujuk pada Islam. Jadi kepentinganku ini untuk kepentingan Islam, bukan yang lain. Ya, paham ya? Di sini. Oke. Sekarang aku tanya. Ya. Ada agama, ada budaya. Oke? Nah, sekarang orang Islam itu sudah mengerti Quran belum? Orang Islam sedunia ini atau kita ambil Indonesia saja lah ya, sebagai contoh. Orang Indonesia itu sudah ngerti Quran belum ya? Mungkin ngerti, cuman kalau dalam konteks memahaminya itu masih beberapa gitu. Begitu ya. Ya. Mungkin ngerti, memahaminya belum. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau belum paham, bagaimana mungkin dia akan berquran? Karena Gusti Allah perintahkan Iqra. Iqra itu Iqra itu memang bisa dari qiraah, baca, membaca jadi bacalah, bisa menjadi Iqra itu bisa dari Quran, dari isim dia. Ya. Maka kalau Iqra itu berquran lah. Nah, aku mengambil yang sini ya. Jadi Gusti Allah Agung perintah kita Iqra, berquran lah. Pertanyaannya, berapa dari umat Islam yang sudah berquran? Kalau umat Islam sudah berquran, ini nggak kacau seperti ini. Nggak ada orang korupsi. Karena Islam tuh melarang korupsi. Yang bukan haknya itu combok jumok, jangan kamu ambil. Paham? Ya. Kalau kita kembangkan ke dunia, ya. Tadi kan Indonesia, kita tarik ke dunia, ya. Seberapa banyak orang yang sudah berquran? Berquran itu artinya menjadikan Quran itu cara pandang dan sikap hidup yang aku sebut iman. Bukan hanya sekedar hafal, oh ayat ini berhenti di sini, bunyinya begini, lagunya begini. Itu bagus, bukan tidak bagus. Tapi selamanya kita akan begitu. Kan tidak? Iya. Bagaimana kita paham? Karena ujung-ujungnya Quran itu akan menjadi indah kalau kita aktualisasikan dalam kehidupan. Dipraktekkan. Itulah kenapa Kanjeng Nabi itu disebut Al-Quran berjalan. Karena Kanjeng Nabi sudah mengaktualisasi. Sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi telah mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, nanti kita lihat bagaimana tentang bangsa Arab ya. Kita lari. Yang tadi katanya perang terus ya. Perang terus, bunuh-membunuh. Pertanyaanku gampang saja sih. Islam dan Arab itu terjadi stereotip, itu masalahnya. Stereotip itu kalau orang Sumatera bilang di daerahku sana ya, di Siantar sana, seperti Pinang dibelah dua. Stereotip. Jadi orang kalau mendengar Islam, otomatis Arab, mendengar Arab, otomatis Islam. Padahal tidak demikian. Arab itu budaya. Islam itu agama. Maka aku mengatakan, berulang kali aku katakan, Al-Quran itu Arabian, bukan Aroban. Kalau Aroban itu bahasa budaya, tapi kalau Arabian itu bahasa firman. Jadi Islam itu agama, Arab itu budaya. Ini harus dipisahkan dulu. Iya kan? Sekarang kita tidak boleh karena di Arab itu pecah belah, bunuh-membunuh. Apalagi kalau kita tarik ke belakang, perbudakan, biang kerok semuanya. Lalu kita mengatakan budayanya buruk sehingga agama yang notabene Islam itu menjadi under attack. Jadi otoritasnya itu bahwa Islam itu, agama itu ada di bawah budaya. Itu yang jadi masalah. Kalau pernyataannya seperti itu, maka aku katakan soal Islam itu lahir atau starting pointnya dari ruang dan waktu Arab, itu sejarah mengatakan dan kita tidak bisa bantah. Iya kan?
Tetapi pertanyaannya, apakah orang Islam yang ngaku-ngaku Islam di Arab sana nih, yang di luar Islam tentunya, karena Arab itu jangan terus dipandang semua Islam, enggak juga, gitu loh, ya. Yang ada di Lebanon, di sudut-sudut yang lain, di Syria itu, di Irak itu, enggak semuanya dipukul rata bahwa Arab itu pasti Islam. Tapi karena kita berbicara Islam, kita bicara Islamnya aja dulu ya. Pertanyaanku gampang saja kok. Ketika di Arab itu terjadi kebobrokan seperti itu, ya budaya yang bejat seperti itu, perang nggak ada habis-habisnya. Lalu apakah terus Islam akan disisihkan? Apakah Islam menjadi sesuatu yang tersalah? Sehingga agama itu otoritasnya ada di bawah budaya. Apakah harus begitu? Kan ini sesuatu yang bahaya. Kalau ditarik kesimpulan seperti itu, maka aku nyatakan tidak demikian. Justru aku akan menyangga dengan sebuah pertanyaan. Soal Islam dan Arab sudah terjadi stereotip, itu kita akui. Tapi pertanyaanku, apakah orang Arab di sana itu sudah hidup dalam aturan-aturan Islam atau belum? Itu dulu harus dijawab. Nah, orang bisa aja aku ngomong gue Islam, apa beratnya? Karena aku jamin ya, kalau orang-orang Arab sana sudah hidup dalam aturan-aturan Islam, selesai itu perang, selesai itu kebejatan, budaya-budaya bejat yang nggak karu-karuan itu, yang saling bunuh, saling mengambil harta rampas, di mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tidak ada kasih sayang. Itu akan selesai hilang kalau mereka melakukan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Yang ada kan mereka agamanya apa? Islam. Iya, mereka agamanya Islam. Tapi pertanyaanku, mereka sudah menjalankan Islam tidak dalam kehidupannya? Kalau mereka sudah menjalankan Islam dalam kehidupannya, maka budaya bejat itu akan berhenti. Di sini yang aku bisa simpulkan sebagai kesimpulan antara atau kesimpulan awal, disinilah bahwa agama itu akan memperbaiki budaya, bukan budaya itu bisa memperbaiki agama. Oke, kita ambil satu contoh lagi. Ini orang Hindu, bukan orang Islam. Namanya siapa? Jawaharlal Nehru. Baca bukunya, itu ada 2 jilid itu. Mungkin kalau ada yang jalan-jalan ke perpustakaan UI sana, cari tolong, karena agak sulit dicari. Itu bukunya Sejarah Lintasan Dunia. Apa kata Pak Nehru? Sesuatu yang sangat indah, dia katakan bahwa Muhammad telah berhasil membangun surga di atas padang pasir. Coba. Ini yang ngomong bukan orang Islam. Dia katakan Muhammad telah berhasil, telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Coba. Di sanalah Kanjeng Nabi Muhammad membentuk sebuah pemerintahan dalam konsep Islam yang disebut Madinah Al-Munawwaroh. Nah, aku agak menyimpang sedikit. Mi'raj itu ini. Pemahaman mi'raj itu ya ini, bukan mi'raj itu naik ke sana yang kita nggak tahu kemana-mana. Di sini. Cuma nanti kalau aku bahas mi'raj, wah itu sesat, wah itu begini begitu. Lu mikir kagak sih? Mi'raj itu adalah ketika Islam itu sudah mencapai di bumbungan tertinggi peradaban dunia. Itu mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah membuktikan, sudah mi'raj. Islam itu sudah mencapai tataran peradaban tertinggi dunia. Nah, cuma kan sekarang kalau mi'raj naik ke atas, gimana ini memahaminya? Dan kalau aku tanya, ada nggak penjelasan mi'raj di Al-Quran? Nggak ada. Lah ya kan nggak ada kan? Yang ada kan cuma Isra. Nanti Isra rame lagi. Gitu loh. Jadi mi'raj itu bukan naik, orang naik seperti naik pesawat ke atas, enggak. Yang naik itu adalah harkat martabat.
kita apabila kita sudah mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan kita, dan itu Kanjeng Nabi sudah sukses, tinggal kita kapan? Kita kan sebagai penerusnya. Lah nek Al-Qur'an yang nggak tahu dikaji, bagaimana mau mengaktualisasikan dalam kehidupan? Kan repot. Paham? Ya. Jadi mirat itu seperti itu kok. Mirat ditafsiri sing ada kadang-kadang repot. Repot. Sebetulnya kita rindu bagaimana Islam itu kembali memimpin sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad telah memberikan contoh untuk kita. Ya? Ya. Jadi begitu. Kalau misalkan orang Arab itu mengaktualisasikan Islam dalam kehidupannya, yang bejat-bejat budaya bejat itu selesai, sudah hilang. Karena semua diatur oleh Islam. Kalau kita baca Al-Quran secara tuntas nih ya, jangan sepotong-sepotong. Peperangan dalam Islam itu dalam konteks bertahan, bukan menyerang. Defensif, bukan ofensif. Dan itu pun ada aturan-aturannya. Salah satu contoh, orang tua, anak-anak, rumah ibadah, tumbuhan saja itu dihargai tidak boleh dirusak dalam peperangan. Gitu loh. Nah, sekarang orang Arab, jangankan pohon, jangankan rumah orang, nyawa orang aja dihabisi. Ya karena nggak berquran. Cuma kalau Al-Quran itu diaktualisasikan dalam kehidupannya, selesai itu urusan. Selesai. Paham di sini? Iya, paham. Oke, sekarang aku jelaskan. Ya, coba ini sebagai bukti nih. Jadi nggak asal nyocot aja. Tapi ini sebagai bukti. Jangan bilang oh Gus berarti nyocot aja gue. Oh enggak, bos. Aku bisa buktikan dengan apa yang aku pahami. Nggak asal nyocot lagi aku. Ya, nggak asal ngomong. Orang di luar Jawa nggak ngerti. Nyocot itu ngomong yang tidak mendasar, itu nyocot. Itu kalau untuk bahasa resmi itu kasar. Tapi kalau bahasa kami di jalanan itu bahasa keakraban justru gitu loh. Sudah biasa gitu. Jadi makanya kalau aku di jalan biasa gitu ya. Jadi nyocot itu dia berbicara tanpa dasar. Nah, sekarang aku buktikan bahwa bagaimanapun otoritas agama itu di atas budaya itu bukan sekedar nyocot, bukan sekedar berbicara tanpa landasan, tanpa bimbingan kitab suci. Sekarang mbaknya buka ya. Kami mengkaji ini berkali-kali loh. Ini aku harus ucapkan terima kasih kepada guru ngajiku yang telah mengajari ini berkali-kali kami baca. Itu di surat ketiga. Coba buka surat ketiga, surat Ali Imran ayatnya 103. 103. Ketemu? Ya, ketemu. Merin, bisa baca Arabiunnya? Tolong bacakan untuk aku supaya aku terhibur. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Lanjut wa kuntum ikhwanau wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayatihi, ianya panjang itu. Ayatihi la'allakum tahtadun. Oke, artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Oke, sebelum aku jelaskan ini ayat, apa yang kira-kira bisa Rin ambil ini tentang bagaimana? Anu aja, apa? Lepas saja, santai saja. Tentang apa kira-kira? Tentang apa ya? Intinya jangan sampai berperang. Bercerai-berai. Oke, aku jelaskan. Permusuhan. Pertama yang aku sampaikan tentang ayat ini adalah ayat ini ayat yang paling banyak diingkari oleh orang Islam. Itu harus digarisbawahi, di stabilo ya. Banyak yang hafal ayat ini, bahkan khotib-khotib itu kalau Jumatan tuh sering menyitir ayat ini, tapi diingkari. Ayat ini adalah ayat, kalau kita bikin statistiknya itu ya, ayat dalam Al-Quran yang paling banyak diingkari oleh orang Islam ya ayat ini. Karena apa? Ayat ini mengajak kita bersatu padu. Ya kan? Yeah. Tapi kenyataannya apakah di antara kita bersatu padu menjadi satu saudara? Jawab. Faktanya kan kita tercerai-berai. Iya. Artinya apa? Ayat ini diingkari. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam ya yang diberikan oleh Gusti Allah Kang Maha Agung lewat Kanjeng Nabi Muhammad lalu diberikan Al-Qur'an, itu semangatnya itu menyatukan, bukan memecah belah. Ya? Iya. Itu harus dipahami. Bahwa Islam itu semangatnya menyatukan, bukan memecah belah. Oke. Itu 2 poin yang harus dipahami kalau kita belajar ayat ini. Kemudian aku akan menjelaskan. Kalau kita ngomong Arab itu jangan dipandang Arab itu one color. Satu warna. Oh enggak. Arab itu multicolor. Mereka nanti ada klan-klan, ada kelompok-kelompok. Ya itulah nanti yang saling berperang. Kayak Bani gitu. Nah, itu kan menyatakan kelompok-kelompok. Iya. Itu nanti yang saling berperang. Seperti gini loh. Kalau kita melihat Jawa, itu jangan dianggap Jawa itu satu. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Itu bahasanya sudah beda. Iya. Sama-sama Jawa Timur aja, antara Malang, Surabaya, Sidoarjo itu beda bahasanya dengan Blitar, Kediri, Tulungagung. Sudah beda. Ini lingkup kecil aja, itu beda. Pesan yang mau aku sampaikan, jangan kamu pandang kalau sudah berbicara Arab itu Arab yang satu. Oh enggak. Mereka terjadi kelompok-kelompok Arab yang kamu bilang apa tadi? Bani-bani, nanti klan-klan. Nah, masa jahiliyah ya. Masa jahiliyah, budaya mereka itu budaya perang. Al-Quran mengatakan. Ya kan? Iya. Budaya perang itulah Arab-Arab yang aku bilang jelek dan bodoh itu. Itu budaya perang itu dari mereka sebelum Islam masuk itu sudah ada. Sebelum Kanjeng Nabi diwisuda menjadi nabi terus menyampaikan Islam dalam dakwahnya, itu budaya itu sudah ada. Paham di sini? Iya. Nah, dan apa kata Al-Quran? Pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Karena apa? Mereka nggak mau bersatu. Iya kan? Lalu dengan kasih sayang Allah lah. Karena ini tali kan begini kalimatnya ini harus dipahami. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Agama Allah. Nah, itu harus dipahami, jangan tali terus tarik tambang itu. Tali Allah itu agama Allah itu apa? Ya Islam ini. Jadi artinya orang Arab itu diuntungkan oleh Islam karena mereka berpegang teguh pada Islam, tali agama Allah itu, sehingga mereka yang saat itu sudah ada di tepi jurang neraka terselamatkan. Paham di sini? Iya.
Berarti intinya ayat ini meskipun bermusuhan tapi asalkan beragama Islam itu tetap diselamatkan oleh Allah gitu takut. Oh tidak. Tidak. Bukan begitu intinya. Bahkan dengan Islam itu tidak akan terjadi peperangan. Oh, iya. Wah, dengan Islam itu tidak, karena sudah menjadi saudara, dijadikan saudara oleh Islam. Islam kan satu tubuh. Gitu loh. Jadi seandainya dikatakan bahwa otoritas budaya itu lebih tinggi daripada agama, aku mau tanya, ayat ini mau dikemanakan? Coba, mau dikemanakan ayat ini, mau dibuang? Karena ayat ini jelas mengatakan budaya Arab yang pecah belah itu disatukan oleh agama yang bernama Islam. Sampai-sampai dikatakan pada saat itu kamu ada di tepi jurang neraka. Tapi akhirnya lewat Islam kamu dipersaudarakan. Iya kan? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa semangat Islam itu mempersatukan, bukan mempercah belah. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa otoritas, ini kan menceritakan budaya dan agama ini. Antara budaya Arab yang jahiliyah itu kan jelas kan? Ada jahiliyahnya itu kan? Iya. Kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah itu kan bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi apa? Bersaudara. Clear nggak di sini? Ya. Lewat apa disatukan? Nikmat Allah. Nikmat Allah namanya apa? Nikmat Allah itu. Tali itu namanya apa? Tali Allah Agama itu. Islam. Apa namanya? Agama Islam. Satu kali lagi. Apa namanya? Agama Islam. Clear kan? Iya. Ini yang aku maksud. Sehingga kalau ada orang ngomong atau siapapun dia mengatakan bahwa budaya itu ada di atas agama yang notabene itu Islam, aku mau tanya, terus ayat ini mau dikemanakan? Clear. Kalau kita menolak satu ayat itu, tolak aja satu ayat itu sama dengan kamu menolak seluruh Al-Quran. Al-Quran itu 100%, nggak bisa, nggak boleh diterima sebagian, ditolak sebagian. Kok sebagian? Satu ayat kamu ingkari, kamu sama dengan menolak 6.236 ayat. Berapa ayat? 236 ayat. Kalau ada yang bilang 6.666 ayat, kasih pinjem dia kalkulator suruh ngitung. Al-Fatihah ada berapa, Al-Baqarah ada berapa gitu. Ya. Jadi di sini clear ya? Ya. Aku sudah jelaskan bahwa agama itu otoritasnya lebih tinggi dari budaya, ya. Dan agama itulah bisa memperbaiki budaya, bukan sebaliknya. Adapun perpecahan-perpecahan di dalam Arab, itulah contoh sebuah budaya yang buruk, yang bejat, ya, dan itu bisa diperbaiki ketika mereka mau berislam. Yang jadi masalah ketika sampai sekarang mereka sudah tidak ada hentinya terus berperang, maka adalah sebuah pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya, mereka sudah berislam belum? Sudah mengaktualisasikan Islam dalam kehidupannya belum? Karena kalau mereka sudah berislam, mengaktualisasikan kehidupannya dalam Islam, tidak mungkin itu perang. Paham di sini? Ya, ya. Nah, dan sekarang aku lagi-lagi mengingatkan, ini bukan nyocot, ini bukan ngomong yang tanpa alasan. Makanya aku ajukan, di sini nggak ada papan tulis, biasanya aku pakai papan tulis ya. Aku ajukan Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya 103. Sekali lagi aku ingatkan, aku sampaikan untuk kalian bahwa otoritas agama itu lebih tinggi dari otoritas budaya. Apabila seseorang itu agamanya baik, artinya dia mengaktualisasikan Islam dalam kehidupannya, ya. Dan itu terjadi sebuah komunitas Islam, ya. Yang dalam suatu negara orang itu memang mengaktualisasikan Islam, maka itu martabatnya akan baik. Kalau budaya tidak, karena budaya itu dia adalah partikular, sedangkan agama itu universal.
Itu yang bisa aku sampaikan, semoga paham ya. Jadi ayat Ali Imran ini, surat 3 ini membuktikan bahwa budaya yang rusak, yang bejat bisa diperbaiki lewat agama, jadi bukan sebaliknya. Maka kalau ada yang berpikir bahwa budaya itu lebih otoritatif daripada agama, ya aku gampang saja sih. Quran surat Ali Imran 3 ayat 103 ini mau dikemanakan, itu saja. Selesai ya? Sudah. Aku jelaskan. Iya. Sudah nggak ada ditanyakan kan? Gak ada. Oke, ditutup aja kalau gitu. Sekian dialog kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.